Gue bukan pilek ya, tapi gue sedih. Kalau ketawa sih? Gue sedih banget. Milan gagal maning. Di UCL gimana nih nasibnya Milan 2 kali berturut-turut kalah dari Chelsea. Makanya gue pakai hitam dan di sini juga mayoritas pakai hitam semua, berkabung ya, berduka. Gimana aja berarti menurut lo adegan nangisnya Nesa udah bisa masuk FTV belum kira-kira? Bisa. Malam hari ini bisa ya? Kita tunggu Nesa. Kayaknya sedih banget gitu Nesa. Dua kalinya dari Chelsea berturut-turut. Kenapa nih? Ada apa dengan Milan? Ada apa lo gak kayak ikutan berduka ya? Lo pakai baju hitam lo gak ikutan berduka? Kan udah merahnya. Oh ya. Ya semoga musim depan bisa lebih jor-joran lagi, beli pemain biar bisa bersaing lah. Jangan cuma di Serie A doang, bisa di Champions juga. Ada amin nggak? Amin. Kayak lagi ini acara hari Minggu. Tapi yang lebih naas lagi tentunya nasibnya Juve ya. Ya, cari Kekalahan temen mungkin ini udah- mah. Ya Juve ini mah udah hobinya Juve kali. Menurut gue sih Allegri out. Tapi kalau mau lucu ya Allegri stay aja. Biar lucu kayak MU kan. Oh iya, masukin aja Ini namanya udah jatuh tertimpa tangga, di storyin pula sama temen. Wah, kayak siapa tuh? Enggak kayak siapa-siapa. Oh, nggak kayak siapa-siapa. Daripada disuruh ngomongin duren. Bener. Dan pokoknya memang Juve lagi perih-perihnya nih. Kalau ngelihat storiesnya Bang Bes gitu ya, kan kayak lagi sering curhat nih, tim udah nggak ada harapan lagi ya dia. Kalau Mas Ari juga ngelihat kayaknya Bang Bes tuh kayak paling terpukul lah, fans Juve paling terpukul. Ya semoga aja Juve-nya bisa bangkit ya. Bener. Apalagi kan kalau misalnya si Bang Bes kan lagi sibuk latihan nih, mesti satset kemana-mana, jangan sedih-sedih lah ya Nes ya. Bener, ini tuh kan lagi musim hujan ya. Tapi yang gue bingung kenapa hujannya di luar, basahnya di pipi gitu. Waduh. Sedih banget. Wih, gokil. Kalau sekarang lagi musim hujan, tapi yang jelas-jelas nggak musim itu kalau kendaraan lu mogok karena akinya salah. Makanya pakai GeForce dong. Pas mudik automotive parts punya Indonesia, ya pabriknya juga di Indonesia. Ini produk lokal kebanggaan kita semua ya. Langsung aja kalian follow Instagramnya di GeForce_ID dan juga produknya udah tersedia di semua e-commerce kesayangan kalian. Langsung aja cek. Masuk, pokoknya kalau Nesa ini menjadi Miss Punchline ya. Jadi cobalah kalau misalnya ada job-job kalau ngomongin soal stand up comedy, cobalah. Nesa coba diundang ya. Punchline-nya juga lumayan ger gitu kan. Ya udah, malam hari ini kita akan bahas kekalahan. Ya, dua tim Itali. Mau yang mana dulu nih jebretnya? Mau yang Juve atau Milan dulu? Kayaknya kalau ngelihat dari Adil dong, awal kemarin kan gue request menang dibahas. Ya ini kalah silahkan lah dibahas. ya kalah dibahas ya. Milan ya. Tomori kartu merah nih. Aldi, dari lo dulu. Apakah keputusan siapa itu nama wasitnya Daniel ya? Daniel siapa gitu? Nah, itu iya bukan penyanyi dong. Nah, menurut lo itu sudah tepat atau belum? Handsball. Kartu merahnya. Gini ya, kita dalam menikmati sepak bola itu Asik. evolve. Harus berkembang, harus mengikuti update peraturan juga. Jangan sampai kita terjebak dalam dulu zaman gue nonton bola kayak begini nggak kartu merah. Kayak siapa emang suka ngomong kayak gitu? Ada. Oh, ya. Kalau lu nggak menikmati sepak bola sambil lu evolve pengetahuan lu, satu hal, you look stupid. Gitu loh. Di aturannya jelas. Last man from opponent, satu orang terakhir dari lawan, deny or challenge, mengganggu atau menggagalkan obvious and clear goal scoring opportunity, jadi kesempatan atau chance untuk mencetak gol yang depan mata, was sent off, di kartu merah. Aturannya sudah jelas. Oke, sekarang kita di sini. Semua setuju Tomori menyentuh dari Mount? Setuju. Coba gambarnya kalau ada menyentuh. Biar Nggak ada clear. kita yang nggak bilang Tomori nggak menyentuh. Iya, Ya kan? menarik ya. Apapun itu, yang bisa diperdebatkan adalah apakah tarikan itu cukup disebut sebuah challenge atau tidak. Tapi yang jelas adalah sentuhannya ada. Pemain jatuh, last man standing. So, it's a red card and penalty. Aturannya begitu. Apakah itu nggak harsh, apakah itu nggak keterlaluan, ya itu bisa diperdebatkan. Tapi kalau soal aturan, udah jelas gitu loh. Ada, jadi lu mau debat, aturannya dulu kayak gimana loh, off the game seperti apa. Aturannya ada, ya emang itu kartu merah. Nah, kalau dari pandangan lo kan mungkin ya bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya dari pandangan fans Milan mungkin ada sesuatu yang kayaknya sorry, enggak, lu framing fans Milan. Fans Milan juga udah legowo kok. Masa? Iya. Coba tanya dia. Legowo. Legowo dong. Coba tanya dia. Coba tanya Gary. Gary juga sama sama wasitnya soalnya. Tapi fans Milan mayoritas juga wajar. Emang itu tahu kartu merah, cuman kan mencari scapegoat, mencari kambing hitam. Nah, ini gambarnya. Lihat nih ya. Nah, ini lo lihat sentuhan ada,
Masalahnya apakah sentuhan itu cukup atau tidak? Ya Mason Mount juga nggak bodoh-bodoh banget. Sentuhan ada, ego jatuh. Kalaupun itu emang nggak ada sentuhan, ya kartu kuning selesai dianggap diving, ya kan sama wasit. Tapi kan ini jelas sentuhannya ada di dalam kotak penalti, clear, obvious goal chance Berhadapan sama kiper ya. Berhadapan dengan kiper. Lalu apalagi yang lu tunggu? Send off. Apa itu mau double yellow card, kartu kuning kedua, atau straight red card? Yang jelas send off, aturan law of the game-nya ada gitu. Coba dari Mas Aryo gimana? Ya memang kalau ada yang protes emang wajar ya. Maksud gua zaman dulu itu justru automatic red card. Justru ketika ada sebuah pelanggaran di dalam kotak penalti menjadi penalti dan automatic red card. Cuman abis itu sempat diganti. Peraturannya berubah, nggak necessarily menjadi automatic red card. Jadi memang menjadi penalti dan kartu kuning. Cuman ini kan kita bicara lebih ke goal scoring opportunity-nya. Wasit melihat itu ketika pemain lawan, kalau itu tadi misalnya ada 2 orang lagi yang cover kuning, yakin gue. Kartu merah dan kuning. Tapi ini Kartu kuning dan penalti. ya kartu merah dan kuning 2. penalti dan hanya kartu kuning. Cuman ini sudah tinggal berhadapan sama kiper, menjadi orang terakhir, goal scoring opportunity yang dianggap besar peluangnya untuk menjadi gol. Wasit melihat itu sehingga itu menjadi kartu merah. Penalti di dalam kotak penalti menjadi penalti dan pelanggarannya karena hadap-hadapan itu menjadi kartu merah. Jadi menurut gua di sini memang wasit sudah melakukan tugasnya dengan benar. Kartu merah sebagai pelanggaran di mana dia mengganggu goal scoring opportunity dan juga sebuah pelanggaran yang di dalam kotak penalti menjadi sebuah penalti. Jadi memang wasit kalau kita bisa recap nih sudah memberikan keputusan yang tepat ya. Sudah, dalam kasus ini sudah tepat. Ya kan memang belakangan ini wasit interpretasinya beda-beda ya. Subjektif. Yang kemarin kartu handball Gabriel itu kan ada yang bilang wasit bilang jaraknya terlalu dekat untuk dia tangannya cabut, tapi ketika tangannya ini kan posisinya juga unnatural juga, kenapa dia tangannya gitu. Seperti ini, itu kan ada juga wasit yang mungkin akan memberikan itu sebagai sebuah penalti, tapi ada juga yang enggak, jadi wasit interpretasinya beda-beda. Cuman kalau kasus kemarin, Tomori jelas, pelanggaran berbuah penalti dalam kotak penalti, goal scoring opportunity yang diganggu, pelanggaran itu kartu merah, jadi memang udah tepat. Clear. Nah, sebelum nih teman-teman Jebret Tim ngomong, ini panditnya pada nggak tahu nih, itu waktu pertandingan ini nggak kartu kuning, ini waktu pertandingan itu. Jangan dibanding-bandingin terus. Jangan pakai yang salah sebagai pola pikir lo. Kalau yang benernya salahnya seperti di apa? mana? Ya nggak, kalau yang kemarin wasit salah, kan dibilang Haryo tadi, subjektif ini terjadi karena keputusan wasit dan juga peraturan-peraturan baru yang akhirnya membingungkan wasit, kesengajaan lah. Goal chance clear and obvious. Bahkan FIFA udah menghapus kata kesengajaan. Deliberate itu sudah dihapus dalam kamus. Karena kan yang tahu sengaja apa enggak kan cuma ukurnya apa? Iya, yang tahu sengaja apa enggak. Kalau bisa bilang sengaja, yang tahu kan gua yang sengaja apa enggak. Kok wasit bisa bilang sengaja, makanya dihapus. Deliberate itu kata itu dihapus. Karena kan dia nggak tahu dia benar-benar sengaja apa enggak, itu dihapus. Jadi memang peraturan itu selalu evolve. Bahkan tidak mungkin di Premier League berlaku ini, di La Liga belum. Nanti baru berlaku kan nggak juga. Wah di La Liga kemarin jadi bias dong Mas Aryo kayak gitu. Kalau misalnya satu memang, liga dan liga lain juga berbeda-beda. Tapi kan memang peraturannya seperti itu. Laws of the game seperti itu. Apakah akan diterapkan langsung pada saat itu? Apakah diterapkannya nanti pada bulan apa? Atau masih musim depannya? Ya tergantung regulator masing-masingnya untuk melakukan itu. Oke, jadi memang semua tergantung regulator masing-masing. Udah, itu soal wasit udah clear ya fans Milan ya. Cuma tetap nama wasitnya ditandain sama Gary. Karena Milan mainnya bagus. Dengan 10 orang mainnya bagus. Mungkin itu yang bikin kesel juga fans Milan. Berarti kita lagi main bagus. Harus kehilangan pemain di menit ke-17. Dan Chelsea hanya bisa mencetak 1 gol di open play setelah mereka bermain dengan 10 orang. Cukup keras juga permainan ya, ada sekitar 9 apa 10 kartu kuning ya? Ada 7 kartu kuning, 7 kartu untuk pemain Milan. Artinya kan setengahnya dari tim mereka yang bermain malam itu dengan cadangannya kan mendapatkan kartu. Artinya kan wasit emang kemarin agak harsh juga dalam memberikan penalti. Kedua juga ada pemain Milan yang dapat kartu kuning yang seharusnya nggak dapat pelanggaran juga. Ya, dibilang keputusan wasit bener semua juga enggak. Cuman kasus tersebut di kotak penalti harus penalti dan kartu merah itu udah jelas. Jelas, oke. Kalau kita ngomongin Milan gitu dia. Kalau tadi ngomongin soal bagus dari Mas Aryo, lo ngeliat bagusnya di mana? Fighting spiritnya kah ketika mereka cuma bisa main dengan 10 orang? Balik lagi, ini Milan belum kembali ke posisi ideal. Banyak pemain masih cedera juga. Datangnya Theo Hernandez juga kemarin sedikit memberikan angin segar juga gitu kan waktu di pertandingan melawan Juve juga sebelumnya.
Artinya ini tim kita nggak bisa ukur bahwa Milan yang sekarang adalah Milan yang yang sebenarnya gitu loh. Ini pemain banyak yang cedera juga gitu. Dan banyak juga pemain-pemain yang bermain di non posisi idealnya. Nah, kita lihat di sini. Krunic juga, Brahim Diaz, Leo. Sebenarnya kan ini udah oke gitu kan. Cuman kan ini pemain-pemain baru-baru datang dari bangku cedera, dari bangku cadangan juga, bangku fisio juga. Banyak pemain-pemain yang Kalulu dipaksakan menjadi bek kanan karena Des juga nampaknya belum belum masuk ke performa terbaiknya. Artinya Pioli juga sedang mencari performa terbaik dari timnya, menemukan 11 line up terbaiknya juga. Ya pelan-pelan. Sama, Chelsea pun demikian dengan pelatih baru, dengan skema juga baru, sama-sama sedang mencari skema terbaiknya. Cuman di pertandingan kemarin dua-dua sama bagus, cuman yang memanfaatkan peluang lebih bagus ya Chelsea. Oke, bagusnya kalau dari Mas Aryo ngeliat Milan dari mananya? Ya, semangatnya tetap ada. Mereka mencoba untuk keluar dari tekanan. Chelsea berusaha untuk menekan terus. Mereka coba untuk keep up dengan itu. Dan walaupun tadi kalau di sisi kanan, cuman on field-nya kalau lu jadi ke tengah. Theo membantu sebagai gelandang. Jadi agak seperti 3 back ya di belakang Theo. Itu kan juga sebuah evolusi dari formasi yang coba dipraktikkan oleh Pioli. Jadi ini kan dia berkaca dari kemenangan lawan Juventus pun seperti itu gitu. Walaupun on papernya 4, tapi mereka mengerucut menjadi 3 back, sementara yang di tengah back kirinya Theo bergeser menjadi gelandang untuk menumpuk pemain di tengah. Theo kita juga tahu kecepatannya bagus, umpan-umpannya juga bagus, upaya untuk menembaknya dari luar kotak penalti juga bagus. Akhirnya ada beberapa skema yang coba dimainkan oleh Pioli. Jadi memang kalau kita ngelihat materi yang ada, ya sudah bagus. Cuman kan nggak cukup kalau lo di Champions League. Cadangan lo seperti apa sih ketika masuk pergantian? Ya lo nggak memberikan impact yang besar ketika cadangan lo ya itu aja gitu. Untuk big matches seperti di Champions League, Milan butuh kedalaman squad yang jauh dan itu memang belum mereka dapatkan gitu. Kalau kita bicara di Serie A, mereka masih bisa keep up dengan itu karena gayanya mungkin agak mirip-mirip dan juga pemain-pemainnya sudah karena kualitas liganya juga harus diakui tidak jelek tidak bagus tapi ya di tengah-tengah technically mereka tidak berada di level yang sama dengan Bundesliga atau La Liga atau Premier League sekarang gitu. Jadi di domestik mereka cukup dengan amunisi ini, cuman ketika main di Eropa dan kebukti juga dari musim-musim sebelumnya kan kebukti mereka bagus di Liga. Inter kemarin juga out di musim kemarin. Jadi memang Serie A harus kita akui dari sisi kualitasnya belum bisa mencukupi untuk bisa tampil optimal di Champions League, apalagi dengan materi yang bisa dikatakan pas-pasan. Oke, berarti ini kalau misalnya tadi gua ngambil soal Mas Aryo, bukan Milannya yang kayak belum sesuai formnya, emang mereka kualitasnya segitu-segitu aja. Iya. Iya, ya maksudnya secara kekuatan mereka secara tim ya ini udah maksimal gitu loh. Walaupun emang belum semua pemain cadangan juga sudah sudah yang terbaik. Cuman kekuatan Milan saat ini seperti itu. Di Liga mereka bisa compete dengan beberapa tim lain. Cuman di Champions League lu menghadapi Chelsea ya, lu lihat sendiri materi pemainnya gitu. Kemarin Reece James sebenarnya luar biasa juga gitu. Artinya ini Chelsea dan Milan memang saat ini sedang berada di 2 level berbeda. Cuman apakah mereka bakal lolos atau tidak? Ya kita masih bisa berbicara soal itu. Ini grup cuman 7, 6, 6, 4 atau berapa gitu poinnya. Dia bakal away ke Dinamo. Dia bakal home lawan Salzburg. Ini kan game-game yang istilahnya oke, Dinamo menang lawan Chelsea. Cuman kan ini kan dua game yang kasarnya satu level bersama Milan. Benar, 7, 6, 4, 4 ya? Iya, oke, 7, 6, 6, 4, 4. Artinya kan ini masih bisa gitu loh. Lalu sekarang Milan menang lawan Salzburg, bisa poin 7, mengharapkan Chelsea kalah menghadapi Dinamo. Artinya chance itu semua masih ada. Semua itu masih bisa menang. Tapi gue agak motong yang tadi lu bilang sih, kalau misalnya kita ngarep tim lain itu membantu kita tanda kutip. Kalau tim lain membantu kita kalau kitanya kalah percuma juga. Oke. Iya, at least Milannya menang dulu juga menghadapi 2 game yang istilahnya winnable. Home away dalam Dinamo, home lawan Salzburg. Secara materi harusnya bisa dong. Bisa. Nah, cuman itu kan walaupun Dinamo bisa ngalahin Chelsea waktu itu. Walaupun istilahnya jadi di atas kertas kan bisa. Sepak bola kan itu bunda. Dinamis, betul. Tapi seharusnya dengan materi pemain yang sudah mulai kembali ke ke peaknya, pemain-pemain yang cedera tadinya udah kembali tampil. Kita nggak tahu nanti menghadapi Salzburg apakah De Ketelaere bisa menjadi seorang AMC dengan baik atau tidak kan bisa juga. Nah, artinya ini skema beberapa sedang dicoba oleh Pioli. Ini pelatih bagus. Artinya saat pemain yang sedang fit ini sedang cedera, pemain yang inti sedang cedera, dia disiapkan pemain-pemain cadangan untuk mengisi pos-pos yang dihilangkan. Itu yang nggak ada di Juventus. Oke, Juventus yang ntar dulu. Kita bahas dari Piolinya. Pioli bagus. Ya udah, ini kita udah bahas dari tadi gue ngeliatin muka Nesa kayak boleh dihibur, Nes. Gua sebel banget ya. Ya udah kita bahas Chelsea-nya sekarang. Chelsea kalau kita ngeliat dia, kalau Graham Potter juga
ya Bapak di samping ini kayak meragukan juga kan awal-awal ketika Graham Potter di Chelsea. Nah, lo melihatnya lo meragukan atau lo malah ya oke nih Graham Potter di Chelsea gitu. Oke, Graham Potter di Chelsea, cuman jangan dinilai sekarang. Karena masih terlalu jauh ya, masih terlalu dini. Di lain itu juga, ini permainannya Tuchel. Skemanya Tuchel juga, squadnya Tuchel. Dia belum punya skema dan permainan yang dia pengenin gitu loh. Dia belum ketemu Indo transfer juga. Artinya masih panjang waktu untuk kita menilai seorang Graham Potter. At least 1 window transfer. 5 laga, 4 menang, 1 imbang, 11 gol, 2 kebobolan. Unbeaten. Ya. 5 game Tren positif lah. Tren positif dong. 4 kemenangan berturut-turut. Cuman kalau lu mau nilai Graham Potter sudah bagus di Chelsea, gue bilang belum. Kenapa? Oke, parameternya nggak usah jauh-jauh ke depan deh. Yang buat 5 pertandingan terakhir 5 laga. Kita sama-sama tahu kualitas Graham Potter melatih klub selevel Brighton. Mengalahkan Arsenal, mengalahkan United, mengalahkan Liverpool kalau nggak salah. Artinya ini dengan materi seperti Brighton aja ini bisa dibawa menjadi sebuah tim kuat. Apalagi dengan materi seperti Chelsea yang nantinya gue yakin Januari mereka bakal masuk ke bursa transfer juga. Mencari seorang tandem striker, mencari backup di lini belakang. Artinya makin bakal kuat ini Chelsea mengarungi musim ini. Artinya kalau kita mau menilai Graham Potter jangan sekarang. Karena lu kira sekarang Graham Potter sudah bagus di Chelsea? Buat gue belum. Nanti makin bakal bagus Chelsea. Bakal makin bagus. Tidak begitu menghibur, tapi mematikan. Wish, lu bakal bisa melihat itu. Kalau gue memang di awal kan yang jadi masalah dari Chelsea adalah bukan dari permainan kan. Yeah. Harus kita akui pada era Tuchel itu justru kemampuan dia untuk bisa memanage ruang ganti. Yang itu sudah dia kehilangan dan dia mau motivate kayak apa pemainnya udah nggak mau. Nah yang sempat gue ragukan dari Potter adalah kemampuan untuk itu, kemampuan untuk gue nggak meragukan dia dari sisi skema, dari sisi strategi, dari sisi teknis, gue nggak meragukan dia. Cuman, apakah dia bisa menghandle ruang ganti Chelsea? Itu yang masih gue pertanyakan, yang masih harus dijawab oleh Potter. Kita lihatlah berapa kali seorang pelatih datang ada honeymoon period ya. Maksudnya di awal dia bisa tampil bagus. Ekspektasi ketika ekspektasi ketika Barcelona pada waktu itu pakai Setien juga seperti itu kan. Oh, ini bagus gitu. Tapi apakah ini long term dia bisa? Itu kan masih harus dijawab. Tadi Aldi bilang sampai akhir musim harus dijawab. Cuman gua harus akui secara jujur dari 5 permainan ini gua angkat topi buat Graham Potter. Ketika di Brighton dia menjadi pelatih yang paling banyak punya skema formasi yang berbeda dalam satu musim. Ada 14 skema berbeda yang dia mainkan di Brighton. Itu jauh meninggalkan pelatih-pelatih lain yang biasanya 8, paling banyak 10, tapi dia bisa sampai 14. Artinya kan dia bisa memaksimalkan skuadnya dengan gaya yang berbeda-beda. Di Chelsea pun di 5 pertandingannya sudah kelihatan. Waktu seri pertama kali lawan Salzburg, itu mereka bermain betul-betul back tengahnya cuma Thiago Silva. Cucurella di sini, Azpilicueta. Dua-duanya sebetulnya kan wingback ya. Ditambah lagi ada 2 wingback lagi. Mainnya betul-betul bold, formasinya betul-betul luar biasa. Tetapi dari hasil mereka hanya dapat 1 poin. Artinya mereka cuma bermain imbang. Cuman di pertandingan kedua dia coba lagi dengan skema yang berbeda, 4-2-2-2. Di pertandingan yang berikut lagi dia coba lagi dengan 3-4-2-1, 3-4-3. Segala macam formasi sudah dicoba oleh Potter dan semuanya memang terbukti. Tidak hanya di atas kertas dan di awal kick off, tapi di babak kedua skemanya bisa berubah. Dari 4-2-2 tiba-tiba dia berganti menjadi diamond. Havertz jadi di tip di depan, di belakangnya Jorginho, Mount ke kanan, terus di kirinya Kovacic. Mereka bisa mengubah komposisi yang tadinya 4-2-2-2 lebih ke kotak tapi menjadi diamond dan itu berbuah pada Potter kayak taktik berarti Mas kayak taktik banyak banget kan tadi gue bilang ada 14 gaya yang berbeda itu di atas kertas apalagi di tengah lapangan di setengah pertandingan dia udah berganti sampai peluit terakhir udah ganti lagi jadi memang dia bisa evolve timnya dan juga memakai pemain-pemain yang berbeda. Pulisic kita lihat keluar lagi permainannya bisa bagus. Cucurella juga tadi saya singgung sudah bisa balik lagi. Sempat sama Tuchel kan hancur juga yang dia di awal-awal. Tapi bisa back on track lagi Chelsea dengan hadirnya Graham Potter dengan sebuah skema-skema baru yang dia mainkan untuk Chelsea, menggunakan pemain-pemain yang banyak dengan skema-skema yang berbeda, dengan posisi-posisi yang berbeda, dengan hasil akhir yang betul-betul luar biasa. Jadi memang harus gua akui untuk 5 pertandingan pertama Potter gua angkat topi buat dia. Angkat topi. Graham Potter kayak taktik bukan kayak pelatih sebelah gitu ya. Yang sering banyak dibilang miskin taktik itu lah ya dia. Sebelah mana? Yang mana itulah pokoknya. Saya jangan saya yang mention, saya dibilang kardus. Tapi juara mulu. Oh ya,
juara mulu ya, dikerucutin lagi. Lebih Oke, kaki, tapi Di, juara lo ngeliat mulu. tadi ngomongin Arteta ya, lo ngomongin soal Arsenal. Tapi gue pengen ngebahas mantan pemain Arsenal yang sekarang main di Chelsea. Lo ngeliat progres seorang Auba di Chelsea seperti apa? Kan Parameternya juga Gua permainan pernah semalam bilang, deh. Chelsea nggak akan kemana-mana sampai mereka mendapatkan nomor 9 yang benar. Dan Auba jawaban yang tepat. Dan Oba jawaban yang tepat. Kenapa? Ya, Dan itu sudah kita singgung. Dan itu- Gue bilang Auba akan memberikan impact yang besar Iya. kalau diambil sama Chelsea nih. iya, artinya nomor 9 ini dibutuhkan. Apalagi sekarang Oba kembali bahagia lagi bermain sepak bola setelah sebelumnya di Barcelona nampak Tidak ya, bahagia? Ya, kelihatan banget Di gitu. Arsenal Di Arsenal juga nggak Apa bahagia. ya di kan? Arsenal pun di beberapa musim di beberapa akhir waktu dia di Arsenal pun di Barcelona juga, tapi sekarang di Chelsea dia benar-benar menjadi pilihan utama di depan dan benar-benar satu tim kayak benar-benar nyupport Aubameyang juga, walaupun ya oke doang, gue masih melihat Auba ini masih oke gitu, menjadi jawaban iya, cuman secara jangka panjang gue belum tahu gitu loh. Kita lihat ini pemain yang naik turun gitu loh, secara konsistensi. Umurnya juga udah segitu kan? Ya, Udah hampir. apalagi sekarang almost 30 ya? umur sih sekarang makin panjang ya di sepak bola gitu loh. Jadi umur 35, 36. Iya masih oke-oke juga sih gitu. Cuman secara gue pengennya adalah Graham Potter tadi yang seperti disinggung Mas Haryo bisa menundukkan kepala Aubameyang untuk tetap fokus di sepak bolanya aja, karena saat Aubameyang fokus kita tahu kekuatan dia seperti apa. Kita lihat di Dortmund seperti apa, kita lihat Aubameyang di Arsenal seperti apa gitu kan. Biarkan Aubameyang tetap fokus dalam sepak bolanya. Sekarang kan udah mulai digoyang nih, muncul Ada video lifestyle, lama, apa, mulai segala macam. video lama ditangin lagi, itu kan video lama gitu kan, bahas soal Arteta bla bla bla, itu kan cuman artinya kan bakal mengubah fokus Aubameyang lagi gitu. Biarin aja dia bermain sepak bola, karena kita lihat Oktober bakal ketemu jadwal yang padat juga Chelsea gitu kan. Paling nggak harus dicari siapa pengganti Aubameyang saat menemukan jadwal yang berat juga. Kita lihat siapa sekarang penggantinya Aubameyang, Havertz, Broja. Apakah sudah di levelnya Aubameyang atau belum gitu. Jangan sampai saat Aubameyang diganti tidak ada level seorang striker yang kuat seperti Aubameyang di Chelsea. Oke. Oke. Nambahin kalau buat Auba sedikit, Mas Aryo. Ya, gue tadi kalau nerusin yang Ali bilang, memang ketika akhir-akhir di Arsenal memang masa-masa yang dia bilang masa-masa terburuk gue lah. Dia sempat dibilang nggak bisa main bola lah, segala macam, sempat keluar video-video itu lagi. Akhirnya kepergian dia ke Barcelona, dia menyadari bahwa gue akan membuktikan bahwa gue bisa bermain di atmosfer yang baru, gue akan mendapatkan hal yang baru lagi, dan itu didapatkan di Barcelona ketika di bulan Februari. Dia datang Januari, Februari dia ketemu El Clasico, dia bisa mencetak 2 gol, 1 assist dalam kemenangan 4-0 di Santiago Bernabeu. Itu suatu bukti bahwa pemain ini punya kualitas yang luar biasa ketika berada pada surroundings yang tepat. Dan dia itu merasakan di Barcelona. Dia bilang, saya seperti terlahir menjadi pemain baru di Barcelona ketika pelatih mengajak lo berdiskusi apa masalah lo. Itu yang nggak dia dapat di klub-klub sebelumnya? Itu ya mungkin di terakhir bulan-bulan terakhir di Arsenal dia tidak mendapatkan itu, tapi di Barcelona akhirnya dia merasa terlahir, dan ketika ke Chelsea hal yang sama dia rasakan gitu. Treatmentnya oleh Graham Potter juga seperti itu, walaupun Potter sama sekali nggak mau ngambil kredit. Dia bilang enggak, itu semua fully on Aubameyang. Dia menjadi kayak sekarang karena betul-betul dia sendiri. Padahal dari komunikasinya dia bilang bahwa ya apa, dengan komunikasi dengan para pemain, gue di sini juga banyak pemain muda kok, tapi kok bisa nurut sama Potter, kok bisa enak suasana ruang gantinya. Itu yang membuat kenapa Aubameyang bisa berada di level yang sekarang. Ditambah lawannya juga bisa lawan-lawan gampang-gampang juga Chelsea. Bilang Pokoknya intinya bilang gampang. Chelsea Iya, segera belum di level Potter Chelsea. kayak taktik dan juga AC Milan. Semoga kita doakan nih, ada Mbak Nesa, ada Mas Gary di belakang layar kita, pengen tetap berdoa Milan bisa lolos ya Champions. Amin. Kalau menurut kalian Fase gimana grup. jebretin? Bisa lolos nggak nih Milan dari fase grup? Kalau gue sih Kalau nggak ntar nangis lagi Nesa nih. Jadi mendingan lolos deh. Iya, lolos deh. daripada males lihat gue nangis. Iya. Ini lolos. Kalau gue sih nggak bilang fix lolos, cuman nih berharapnya pasti lolos lah. Amin. Mendingan lu keluarin jokes of the day lu soal si Apa? nyonya tua. Mainnya bener-bener kayak orang tua. Iya bener lagi, aduh. Tadi kita udah sempet singgung Bang Bes nih, coba kalau ada siaran sama Bang Bes sekarang, pasti kita Kan Bang Bes kardus-kardusin nggak ya. bisa siaran kalau nggak kalah. Liganya lagi belum ada kan sekarang Iya, ini, iya, belum tahu kalah atau menang. Oke, lo ngelihat di Juve nih Ya. kalah. Ya gue bukan menyampingkan Maccabi ya. Gue mau menyampingkan. Ya, tapi kalau gue ngelihat Maccabi udah bisa masuk Champions ya. Salah satu kontender yang oke lah. Enggak. Kuda hitam lah, Enggak kambing juga hitam lah. lah. Kambing hitam salah. Enggak. Kalau soal Juve ya, gue sih mungkin mayoritas fans Juve pun udah menurut sama kata-katanya Del Piero yang dia Apa bilang tuh? bahwa kalau emang mayoritas manajemen nggak melihat ada yang salah sama tim ini, ya udah bakal begini terus sampai musim akhir.
musim berakhir. Del Piero ngomong gitu, dan itu diaminkan sama banyak fans supporternya Juventus. Berarti Agnelli dan lain-lain nggak melihat ada yang salah dengan Allegri gitu. Yang salah di mana dong berarti? Justru ya harusnya kalau gua ya Allegri dong jelas. Ya gitu. jangan main salah-salahan gitu dong. Harusnya gimana? Oh iya, harusnya gimana? Kan sekarang lagi tadi kan ditanya di media banyak yang lu tadi salah-salahan. nanya salahnya di mana? Lu salahin Allegri, lu bilang jangan salah-salahan. Lu kardus namanya. Lu kalau gitu, jadi lu nanya salahnya di mana? Lu salahin Allegri soalnya gini. Kayak kasus Kanjuruhan lo salah-salahan. Iya. Makasih jokes gue ya. Umpan gue dimakan sama Mas Aryo, makasih. Dudu. Sorry, ini yang ngomong pun bukan Allegri. Iya. Ini yang ngomong pun Agnelli. Biasanya kan dia diwawancara setelah pertandingan. post match itu kan biasanya kan pelatih. ini presiden Juventus. Iya. Dia tuh turun ngomong ya. gitu loh, dan emang gua ngerti saat lu memotong seorang Allegri, seorang pelatih, lu bakal keluar duit kompensasi lumayan gede juga. Juventus juga lagi harus ngehemat uang. Gua tahu kondisinya seperti itu, cuman gua nggak bisa melihat terlalu lama lagi Juventus seperti ini loh. Kesian fansnya, kesian nama besar Juventusnya gitu loh. Nggak bisa terlalu lebih lama lagi untuk sekacau ini. Lu lawan Milan. Sorry tuh, Milan pun kemarin waktu menghadapi Juve bukan lagi bagus-bagus banget juga mainnya. Iya. Tapi gua memang lihat Juve-nya juga lagi bapuk kan? hanya siapa yang lebih dulu melakukan kesalahan dan siapa yang bisa memanfaatkan lebih dulu. Milan begitu. Milan memanfaatkan kesalahan Juve dengan baik. Bukan dua-duanya sama-sama bagus. Enggak. Dua-duanya sama-sama ya segitulah levelnya. Cuman Milan mampu lebih memanfaatkan peluang lebih bagus. Artinya Juve ini lihat pemilihan di belakang semalam. Alessandro, Rugani, Bonucci, dan Cuadrado. Ini kan pemain-pemain yang udah, kecuali Rugani pemain oke lah, bagus 28 tahun dalam umur prime time. Cuman kan sisanya kan udah yang harusnya dilewatin dari kapan tahu. Kan berpengalaman yang penting. Tua udah lewat masanya gitu loh. Bukan berpengalaman bisa menjadi sebuah contoh bagi yang lain. Ini tua tapi udah lewat masanya. Cuadrado tuh umurnya berapa sih? 34 apa 31 gitu. Nah, tadi kan lu bilang kalau di Alexandro umur di juga sepak bola itu bisa panjang. Ya tapi kedua ini nggak bisa jadi contoh yang tepat untuk itu. Aubameyang bisa menjadi contoh yang tersebut. Cristiano Ronaldo bisa menjadi contoh Ya, yang itu tepat beda ya. Tapi dua hal ini nggak juga. McKennie ditaruh di situ, nggak ngapa-ngapain juga. Kemarin untuk menghadapi Milan, McKennie taruh di kanan, sekarang taruh di kiri. Ini skema yang tepat seperti apa untuk Juve? Jangan pemain juga bingung gitu loh. Mau dimainkan seperti apa? Sementara materi pemain lu bagus. Lalu ada Vlahovic, lu ada Kostic, cadangin juga. Lu terlalu berharap sama Di Maria untuk pertandingan yang sangat amat receh menghadapi Maccabi Haifa. Harusnya kalau lu tahu lu sangat amat bergantung sama seorang Di Maria, pertandingan menghadapi Maccabi Haifa, lu simpen dong. Kalau lu ngerasa lu pede dengan pembelian transfer lu punya Bremer, ya lu simpen, lu pakai kek, tapi lu disimpan juga, depannya juga. Lu punya Kostic, lu punya Milik, cadangin juga. Lu terlalu memaksakan Di Maria sampai akhirnya apa? Cedera. Flop ya. Bukan sekedar flop, cedera gitu. Sekarang dia cederanya kan turun naik ya maksudnya. dan sekarang nggak turun naik, dia cedera 40 hari. Artinya dia bakal main nanti Januari 2023 karena akan terpotong sama World Cup. Jadi Juventus tidak akan dimainkan bersama Di Maria sampai Januari 2023 dan Juve akan merasakan akibatnya. Luar biasa sekali Juve ini, kayaknya lagi lucu-lucunya ya. Di Maria, Pogba juga ya. Pogba apa kabar ya? Pogba cedera, kita nggak bisa apa-apa. Gitu. Cuman ya banyak amunisi yang bolong lah ya Mas Aryo ya. Ya memang ini kan belum jadi tim yang sempurna dari sisi komposisi. Kita bicara masih ada Pogba di siku, masih ada Chiesa juga di depan yang belum tampil. Ketika ada Pogba, ketika ada Chiesa, gue yakin Juve akan berubah jauh. Sebetulnya 2 pertandingan sebelum mereka melawan Milan, itu kan juga sudah mulai back on track. Dari sisi kepercayaan diri sudah mulai balik lagi. Dan memang kasus Cuadrado, kasus McKennie, itu 2 pemain yang memang di musim ini lagi jelek-jeleknya. Cuman selalu mendapatkan kepercayaan untuk tampil terus. Ya, McKennie sempat berapa kali dicadangin. Cuman Cuadrado kan hampir selalu dimainin terus. Tapi dia belum bisa memberikan kontribusi yang harusnya dia berikan ketika menjadi seorang wingback. Lo harus memberikan umpan-umpan pada 2 striker lo. Sementara 2 striker lo ini kan selalu tampil seperti terisolasi gitu. Nggak ada umpan sama sekali. Ya kalau kita lihat mungkin contohnya kayak Barcelona, Lewandowski sama sekali nggak dapat umpan. Lo semua sejago apa striker lo, tapi lo nggak dapat umpan, ya lo akan terisolasi sendiri. Dan itu yang dilakukan tim-tim ketika mereka bisa menahan jangan sampai Juventus melakukan operan-operan. Sehingga 2 striker di depan itu tidak bisa melakukan apa-apa kecuali mencoba tembakan-tembakan dari luar kotak penalti. Dan ini yang jadi masalah. Cuman kalau tadi balik lagi kenapa Agnelli begitu yakin dengan tetap memainkan, tidak mau mempertahankan si Allegri, ya karena memang kompensasinya besar sekali, ada 80 juta yang harus dibayarkan oleh Jadi for the sake of Juventus. kompensasi doang dong, bukan karena karena Juventus cannot afford. Dia bagus gitu Allegri. Karena Juventus cannot afford untuk melakukan itu, dan manajemen pun meyakini bahwa setiap pemainnya
belum berada pada performa yang seharusnya, dan mereka meyakini mereka akan balik ke performa sebenarnya. Makanya kenapa mereka yakin tetap untuk memakai Allegri. Ya walaupun dari sisi skema sama sekali nggak ada yang berubah dari sisi permainan. Juve main tetap komposisi yang itu, gaya yang sama dengan mencoba kedua wingback yang udah jelas-jelas mati nggak bisa memberikan umpan, tapi terus dipertahankan. Allegri mungkin bukan kepala batu ya, tapi emang dia nggak punya pilihan lagi untuk bisa implementasi kira-kira taktiknya seperti apa. Untuk level Allegri harusnya bisa. Untuk level Allegri. Tapi dari kenyataan tadi Mas Ari bilang, that's why gue bilang harusnya. Harusnya Harusnya tapi bisa. Tapi ternyata enggak kan? Enggak juga gitu loh. Dia begitu memaksakan Cuadrado, dia memaksakan Alexandro, dia memaksakan Danilo. Lu di akademi nggak ada yang lebih bagus untuk menjadi seorang kompetisi di posisi fullback. Ini posisi yang nggak begitu urgent loh. Sementara Milan berani kok main pemain muda. Untuk skema mereka sih urgent harusnya ya. Harusnya kan? Iya dong. Milan aja berani kok main pemain muda gitu loh. Oke, nggak deliver tapi berani melakukan kompetisi di posisi-posisi yang urgent gitu loh. Nah, ini dari kan kacamata enggak. Sandro dimainkan terus, Cuadrado dimainkan terus, Danilo dimainkan terus. Artinya ya lu ngerasa lu melihat bahwa tim ini baik-baik saja gitu loh Allegri ini. Nah, dari kacamata lo Mas Aryo, mungkin dari kacamata lo berdua lah. Sebenarnya apa sih yang salah dari Allegri. strategi atau mungkin strategi. implementasi taktik formasi dia di lapangan? Itu apa yang salah sih sebenarnya dari kacamata lo berdua? Pelatih itu kan ya Mas Aryo ya bisa mengeluarkan materi dan juga mengeluarkan potensi terbaik dari pemainnya. Itu yang gua ngeliat dari Allegri sejauh ini. Dan itu belum berjalan menurut gue ya. Dan Allegri kita lihat sejarahnya ke belakang dia selalu bisa untuk melakukan itu kan. Dia bisa untuk memompa timnya untuk tampil bagus. Kita mau sejelek-jeleknya Juve yang bisa bawa ke final champion cuma dia kok. Siapa lagi gitu yang dengan bisa materi pemain yang luar biasa juga waktu iya, itu. tapi sebelumnya kan nggak ada yang bisa. Sepanjang Conte juga lagi bagus-bagusnya Juve nggak bisa juga bawa ke final Liga Champion. Di bawah Allegri 2 final Liga Champion. Walaupun dua-duanya kalah. Tapi itu kan dulu, yang sekarang iya. itu. Oh iya enggak, dia kan Maksudnya contoh kan dia punya kapasitas untuk melakukan itu gitu. Iya. Dan dia merasa bahwa ketika gue percayain pemain untuk tampil terus-terusan, gue akan yakin kalau ini akan lama-lama akan bagus. Itu yang terjadi pada Aubameyang juga. Potter melihat dia butuh jam terbang terus untuk dia menjadi pemain yang lebih bagus. Dan kebukti, setiap dipercaya selalu menjadi ujung tombak dan dia deliver. Dia meyakini timnya akan mendapatkan itu ketika terus dimainkan, tapi kok sampai sekarang kok belum. Nah itu dia yang gue tunggu, dan gue termasuk yang optimistis ya. Tim ini akan berubah ketika pemain-pemain yang menjadi pemain inti akan kembali nanti. Chiesa, Pogba, Before after Paredes Piala Dunia, Mas Aryo? Paredes akan itu. Ya menjelang Piala Dunia ya, tinggal berapa pekan lagi ya. Di pekan yang padat ini, Juve gue rasa sih akan mampu melewati itu. Oke, baiklah, berarti memang Allegri harus bisa puter otak. Gimana caranya keluar dari lubang jarum sekarang nih, lagi kritis-kritisnya, kalau kata Nesa juga lagi lucu-lucunya. Lagi lucu-lucunya. Kalau Milan juga nggak? Nggak dong? Apa iya? Milan better sedikit. Iya dikit ya, dikit. Tadi lu udah nanya kan dari kacamata Mas Aryo sama Aldi. Lu nggak bisa nanya dari kacamata gue karena gue Kenapa? pakai kacamata. Iya benar. Ini kita tanya aja. Kita tanya aja apa Udah bisa sinetron, bisa stand up juga. Iya, luar biasa. Bisa masak lagi Mas. Cocok apa tuh? Tapi kita tanya deh sama Jebret Tim, kira-kira menurut kalian nih, siapa sih yang paling cocok misalnya untuk menggantikan Allegri? Tuchel kah, Zidane, atau mungkin Pochettino? Menurut kalian gimana? Dan selanjutnya juga nanti kita akan bahas, setelah Juve kita akan bahas Mbappe yang lagi bikin masalah lagi. Wah, ger-ger terus dan Mbappe juga, ya. dan juga ada Barca yang kira-kira bisa menang nggak dari Inter? Kita bahas tapi setelah yang mau lewat satu ini. Halo Jebret Tim, kembali lagi di PPINA, Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Gloria memang sekarang di peringkat 60. Tapi kalau lihat dari jumlah total dia tanding kan baru 7 sebenarnya. Dan beda sama Zaka sama Marbella itu cuma 9.000 poin. Oke. Jadi sebenarnya itu cepet banget buat ngejar untuk peringkat. Dan PBSI punya rules baru untuk level 750 itu nyaman bisa 1 sampai 50 ranking dunia. Oke. Termasuk Sabareza jadi nggak bisa main. Itu kenapa Sabar Reza nggak bisa main? Peringkatnya seberapa? Di 51. Beda 1 poin. Ya, waktu deadline entry-nya dia peringkat 51. Tapi sekarang Sekarang udah di 36, next 750 udah bisa main. Fajri ditargetkan untuk juara kan di Eropa ini. Iya lah, dia pasti ditargetin juara karena kan dia terakhir-terakhir dia yang paling stabil Iya, kan. Iya, sebenarnya paling stabil. Stabil bisa dibilang. final juara atau paling papan besar kalanya nggak pernah di awal kan. Dia paling stabil gitu. Apalagi belum pernah juara di kelas 750, dia pasti pengen juga gitu kan. So far kalau ngelihat Fajarian harusnya sih bisa. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Tapi bukan jadi beban nggak sih? Aduh, gitu. Enggak lah, belum beban-beban banget karena Iya, kan belum. tumpannya masih di Masih ada dua Kevin, atas. masih ada Hasan Hendra.
Itu dia PB Ina yang sudah tayang ya Jebret Tim. Jadi selengkapnya bisa kalian saksikan hanya di Jebret Media TV. Luar biasa untuk PB Ina, pokoknya pantengin terus Jebret Media TV ya. Dan sekarang kita mau bahas soal Balik lagi ke Champions League. Champions League ya. Yang ternyata nih ada drama-drama terbaru Apa nih? dari tim Sultan. Oh, PSG. Iya, Sultan. PSG juga ya. Sebelum kita ngebahas Mbappe juga Sultan. Iya, situ juga Sultan, tapi nggak banyak Arsenal dramanya. Hah? Wih, di Mesti sombong diulang? banget. Coba Gila. Sultan ya. Sultan Jorgi tapi. Waduh, jokes sama keluar lagi. Ger. Udah mulai masuk nih tantangannya nih. Ya, masuk ya, Selesai nih. Iya. Oke, dari Mas Aryo dulu ngelihat PSG ada apa? Jorgi. Iya. Bisa ke situ. Kenapa ya. PSG? Era Galtier ini sih, ini dari Cie. Randonya Abrar nih. Raih 2 hasil kurang maksimal. Dari kacamata lu seperti apa? Iya, Galtier emang datang mencoba untuk mengimplementasikan something yang beda dan dia mengaku mencoba untuk memaksimalkan Neymar dan juga Messi. Ya, trio di depan itulah sama Mbappe. Kita lihat Messi di musim lalu kita nggak bisa bandingin ya. Maksudnya mainnya masih kayak gue belum rela nih main untuk PSG, kelihatan kan di musim lalu tuh Messi wajahnya masih setengah seperti hati. itu. Sementara di musim ini kita lihat Messi yang jauh berbeda. Involvement dia dalam permainan, umpan-umpan antara dia dan juga Neymar udah balik lagi. Siapapun dia bisa berikan umpan juga dan juga eksekusi golnya juga bagus. Artinya kita ngeliat Messi yang mungkin terakhir-terakhir di Barcelona seperti ini, udah balik lagi. Dan Galtier betul-betul menekankan bahwa gua akan mencoba untuk memberikan keluasan betul pada 3 pemain. Tim ini akan evolve pada 3 pemain yang di depan. Walaupun sekarang bukan lagi Messi yang di tengah, tapi Messi dan Neymar yang di tengah, tapi si Mbappe-nya di depan. Sementara untuk mengisi di depan trisulanya 2 wingback yang akan dia maksimalkan. Cuman kan memang belum bisa berjalan secara optimal. Terutama ketika Mbappe, gue nggak mau main di posisi tengah. Gue nggak mau jadi lone striker. Gue lebih seneng main dari sisi sayap, seperti di timnas Prancis. Kalaupun di depan, kasih gue temen, seperti Giroud di timnas Prancis. Gue butuh pemain di lini depan. Makanya dia agak sebel juga ketika dimainkan selalu sebagai seorang ujung tombak di depan. Nah, perubahan ini yang belum nyetel di PSG. Cuman belum nyetel pun, di Liga mereka masih mimpin juga kok. Iya, Farmers ini League kan, ya. ini kan tim kayak kita ngeliat mereka sering-sering begini, tapi kok ujung-ujung masih ada di atas terus kan. Nggak ada yang bisa nandingin juga kayak kan. pakai cheat gitu loh mainnya. Ujung-ujungnya mereka tetap juara. Jadi gua rasa perubahan itu yang pelan-pelan coba dilakukan oleh Galtier. Makanya kadang-kadang mereka bisa tampil optimal dan rotasinya kan cukup deras juga. Banyak sekali pergantian yang coba lakukan. Dan dia juga menyadari bahwa di belakang Ramos tidak sekencang ketika dia masih ada di Real Madrid. Berapa kali kelemahan dari PSG adalah ketika mereka mendapat serangan balik, Ramos itu meninggalkan ruang yang cukup besar. Dia memang butuh Ramos dan juga Kimpembe atau Marquinhos untuk bisa menjadi pemain yang bisa membuka ruang lewat belakang ya, dari bola-bola belakang mereka membangun serangan. Mereka mencoba itu. Cuman berapa kali terlihat Ramos ketika mendapat tekanan itu sering out of position, sering melakukan sering meninggalkan posisinya sehingga mendapatkan peluang-peluang bagi lawan. Jadi memang ada beberapa yang masih dicoba-coba oleh Galtier. Belakangnya apakah dia mencoba main dengan 3 back, apakah dia tampil dengan 4 back, lagi mencari komposisi yang terbaik sehingga wajar ketika hasilnya juga tidak optimal, tidak selalu bisa meraih kemenangan. Ya, walaupun di awal-awal involvement tim yang di depan tadi bisa menghasilkan gol demi gol dengan kemenangan yang besar juga, tapi belum secara kontinu mereka memetik kemenangan besar. Oke, itu lengkap, padat dan jelas ya Emang dari Mas kacamatanya Aryo. merek apa sih Mas? Bagus banget kalau Mas Aryo. Jadi penasaran gue merek apa. Pakai kacamata. Oke nih, nyambung Mas Aryo, ngebahas soal Mbappe yang kayaknya tuh dia pengen ngatur gitu. Gue nggak mau jadi ujung tombak, gue butuh duet kayak di Prancis. Lo ngelihat ini anak kayak bocah labil banget dikasih kekuasaan good gitu. Question. Bagus pertanyaan. Artinya adalah dia pemain stay being player. Jadi pemain aja udah, nggak usah lu ngatur skema permainan, lu nggak usah ngatur komposisi permainan. Jadi pemain, lu deliver aja gitu loh. Sekarang di PSG udah bisa kasih apa sih Liga Champions? Kan nggak juga, gitu loh. Ya, kalau parameternya Ligue 1 ya nggak bisa juga kan. Ligue 1 tanpa Mbappe juga PSG Bisa merem gitu. Nah. Artinya di luar itu sekarang kan dia bilang dihianati oleh Presiden Nasser Al-Khelaifi. Ada 3 hal. Satu. Yang pertama katanya dia, yang tadi dibilang Mas Ari juga, dia saat diperpanjang kontrak, dia bilang akan didatangkan seorang striker yang bisa menjadi pivot. Dan juga back di belakang. Nih, Dan juga tambahan di lini belakang.
adanya lini belakang juga pemain baru, tapi nggak juga. Dan di lini depan dia ngerasa dia menjadi seorang pivot, di mana dia harusnya bermain di sisi kiri lapangan dan dia bermain bebas di sana gitu loh. Sekarang enggak, dia main di tengah, kirinya Neymar, kanannya Messi. Lah kenapa jadi gue di tengah gitu loh. Itu yang apa namanya poin pertama. Kedua, dia bilang harus ada refreshment dalam sisi sporting. Didatangkan lah nggak 1 tapi 2 sporting director yang baru. Ada Enrico apa namanya dari gue lupa lagi namanya. Satu lagi Luis Campos. Jadi ada Luis Campos dan satu lagi Ya, Antero Hendrik, sorry. Oh, ya. Antero Hendrik dan juga Luis Campos, tapi bawaannya Galtier kan dari itu bawaan juga, artinya didatangkan 2. Leonardo pergi, Ya, Leonardo. ya kan? Biasa kan klub cuma 1 dong sporting director, ini sampai 2. Kenapa sampai 2 ya? Yang ketiga juga akhirnya sampai dia ngancam untuk akhirnya pergi dan nggak bisa melanjutkan kontraknya di PSG. Ya katanya Januari mau cabut kan. Artinya kan ini bukan hal yang profesional gitu loh. Lu didatangkan untuk bermain dengan bola dengan baik, lu dibayar sangat amat besar, apalagi lu tuntut. Kecuali lu bisa bawa tim ini tripit Liga Champion, unbeaten semusim. PSG sebagus-bagusnya dia cuma beda 1 poin sama Lorient di Liga 25-26. Bukan yang luar biasa bagus juga seperti pertanyaan lu di awal. PSG hasilnya minor, nggak begitu bagus-bagus juga. Emang dengan liga yang lu bilang Farmers League itu, PSG pun bukan yang nampak luar biasa banget, bukan yang unbeaten. Dan dengan situasi seperti ini kan seolah-olah mata tertuju kepada Mbappe doang. Atensi tertuju pada Mbappe doang, seolah-olah kalau nggak ada Mbappe, PSG ini hilang. Mbappe mau cabut. Makanya sering masuk dari cadangan juga dia kan. Itu dia. Sarabia dimainin, beberapa pemain-pemain di depan juga sering dirotasi. Mbappe baru masuk di babak kedua. Ya memang pemain ini apa ya? Ya tadi lu bilang kayak bocah labil ya. Untuk pertama kalinya dia menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di dunia. Sekarang dia Di atas Messi, Ronaldo. 128 juta, Messi 120 juta, Ronaldo 100, Neymar 87. Jadi kan gue udah pemain termahal di dunia nih. Pendapatan gue termahal di dunia, udah ngalahin Messi udah ini. In a way yang kita bilang mulai shifting antara era Messi, Ronaldo dan sekarang era Mbappe dan juga Haaland sudah kejadian dari sisi financial gitu. Cuman dari sisi prestasi kan dia belum bisa memberikan itu kan. Dia belum bisa memberikan gelar Liga Champion bagi Even Haaland. Bagi Paris Saint-Germain. Haaland pun belum. Nanti kan kalau dia dapat berarti lu udah Di ketinggalan nih. Haaland di atas. Iya, lu udah ketinggalan dari Haaland. Si Haaland melakukan hal yang tepat untuk pindah ke City untuk menaikkan level lo. Sementara lu untuk surroundings lo punya kemampuan sebetulnya untuk bisa membawa tim ini jauh kan. Kalau lo concentrate pada tadi Aldi bilang, sporting section aja dah, lo main bagus. Ketika di Monaco lo dulu tampil luar biasa, di timnas Prancis lo juga bagus banget, di PSG di musim-musim kemarin juga lo bagus. Lo fokus on your game, percayain sama pelatih yang membawa tim yang gak diunggulkan menjadi juara Liga Prancis. Itu kan pelatih ini punya kemampuan juga, percayain sama dia. Mbappe masalah nggak percaya nih ya. Bukan nggak percaya, banyak ngaturnya. Banyak gitu. ngaturnya, iya. Maksud gue kayak lo sebagus-bagusnya, lo sejago-jagonya apapun, attitude lo, skill lo, cuman kalau attitude lo jelek ya susah. Tapi menarik gitu. adalah komentar Galtier, Mas Aryo. Dia bilang, sekarang gue bakal siapin opsi-opsi baru untuk Mbappe. Buat gue, kalau gue jadi Galtier, lu diem, lu main bola, gue pelatihnya. Selesai di situ. Lu nggak setuju, silakan cabut. Dan pertanyaan gue jadinya sekarang, kalau melihat seperti ini terus Mbappe, apakah lo berdua setuju untuk ya udahlah Mbappe kalau mau cabut aja? Emang dia siapa ya? Kan anaknya Pak Tarmiji aja punya Indomaret nggak pernah berulang. Ini Mbappe. Pak Tarmiji siapa? Itu bapaknya Abrar. Iya. Kita. Nah, ya kalau gitu. Mas Aryo gimana? Lagi-lagi, sorry sebelum ke Mas Aryo, gue bilang berkali-kali, there's no players bigger than club. Kecuali Ronaldo. Tetap. Apa beda? Kecuali Ronaldo dan Messi. He's a player, right? Yeah. So no player bigger than club. Nggak jadi Mas Aryo ngelihatnya. Cabut aja nih bocah labil. Ya gue bilang sih sayang ya. Something yang dicoba oleh Galtier, walaupun gue bilang masih mencoba-coba kan. Tapi untuk Neymar dan Messi-nya, ini kan udah klik nih. Udah kembali menghadirkan gol-gol yang kita lihat ketika mereka tampil bareng di Barcelona. Senyawa mereka di final third mereka tuh sudah terbangun begitu luar biasa. Kenapa lu nggak mau menjadi bagian dari itu? Lu dipercaya menjadi ujung tombak, dibantu, ditopang oleh Messi dan Neymar. Siapa sih yang nggak mau? Di belakang lo ada Messi dan Neymar, lo jadi ujung tombaknya gitu. Masa nggak mau gitu kan? Nah itu dia merasa gue lebih seneng berlari dari sisi sayap, entah itu di kanan, entah itu di kiri, masuk, dribble melakukan gol. Itu kan yang biasa dilakukan oleh dia. Cuman kan kalau selama ini itu yang selalu lo lakoni tapi PSG mentok terus di Liga Champion, siapa tahu dengan perubahan dengan Galtier ini tuh bisa terjadi kan?
dan di belakang lo yang bisa nyuplai lo Messi sama Neymar gitu loh. Lo harusnya lo ikutin pelatih lo tetap tampil dengan level yang lo bisa berikan, dan gue yakin Mbappe punya semua capabilities untuk melakukan itu. Ya kenapa lo neko-neko gitu? Ya mungkin Mbappe nggak ada di grup yang ada Messi Neymarnya mungkin ya di WhatsApp ya. Jadi dia jealous gitu sama Messi sama Neymar. Iya bener, Mbappe, Mbok ya udah toh ya, jangan bikin ulah terus gitu loh. Mendingan tunjukin dulu kan hasil dari gaji gedenya, iya nggak? Jangan At least berulah World Cup terus. dulu ini. At least World Iya. Cup bisa bikin Prancis jauh nggak dia? Nah, itu dia, kita lihat nanti. Oke, sebenarnya ini harusnya sekarang lo istirahat, Del, gue bahas. Boleh, Gue yang boleh, gantian. Tapi ini karena bahas Inter lo aja deh, gue males. Dilempar lagi. Oke, Barca Inter dari point of view Mas Ari dan juga Aldi. Bisa gitu. Siapa yang lebih unggul? Apakah memang Barca bisa keluar dari tekanan ya match sebelumnya Harry atau Potter Inter lu. malah oke lah gitu? Tentu yang menjadi highlight adalah Frenkie de Jong sudah pulih. Frenkie de Jong siap dimainkan. Siap untuk bermain di Europa League nantinya. Ya, lu nih yang ngomong kardus ini yang ngomong ya. Bukan gue ngomong, gue cuma bilang Frenkie de Jong sudah siap, artinya adalah ada kemungkinan dia siap dimainkan, artinya Iya. bisa memberikan perubahan di lini tengah Barcelona. Ini yang gue harapkan. Ini yang gue harapkan Barcelona bisa tampil baik deh gitu. At least kalau soal menciptakan peluang, menciptakan crossing, Barcelona nggak usah diajak ngomong lagi. 40 crossing kemarin ngadepin Inter. Tapi hasilnya? Kan, Mas udah bilang, seorang Lewandowski Isolasi. pemain yang kalau pindah ke Arsenal pasti jadi top scorer di Premier Nah, ini League. kartus juga nih ngomongin Pasti. Arsenal nih. Kartus Pasti. juga nih. Tapi bisa terisolasi gitu loh. 40 crossing, gak ada satu pun yang oke gitu loh. XG cuma 1. Lu mau gimana gitu loh. Ini yang diharapkan adalah dengan hadirnya seorang Frenkie de Jong bisa memberikan warna baru gitu loh. Artinya jangan sampai mentok di Ansu Fati, Dembele, Rafinha, mentok di Pedri, Gavi, Busquets, mentoknya di situ terus gitu loh. Gue berharap di game hari ini Balde menjadi seorang starter. Bagaimana dia bisa memberikan warna sendiri dari flank, membantu lini depan dari sayap, dari fullback. Dan juga ada Frenkie de Jong. Ini dua pemain yang gue harapkan bisa menjadi pembeda malam ini. Tapi situasinya Inter cukup butuh hasil seri aja udah cukup. Bisa ngunci Barcelona di kandang cukup. Karena next menghadapi Victoria Pilsen dan Munchen. Oke, Victoria Pilsen sama-sama pasti menang. Lawan Munchen sama-sama pasti kalah juga kan. Ya, Barca Inter gue sih yakin sama-sama kalah menghadapi. Kecuali pemain cadangan semua muncul. Ya, cadangannya juga bagus. Ya, itu dia. Artinya adalah ini game sebenarnya yang benar-benar harus mati-matian dikejar sama Barcelona. Karena Inter menghadapi Victoria Pilsen pasti menang juga, menghadapi Bayern pasti kalah di atas kertas ya. Jadi kalau nanti hasilnya berbeda, Jangan dipotong tadi. jangan dipotong. Omongan yang tadi doang ya. Di atas kertas kecuali hasil mengejutkan. Kayak Juve kalah sama Maccabi. Di atas kertas, lu Maccabi Juve megang mana? Juve dong. Juve. Di atas kertas begitu. Ini kan beda lagi Liga Champion. Di atas kertas menghadapi Victoria Pilsen dan juga Barcelona, Bayern, hasilnya kan udah ketahuan. Inilah game hari ini Barcelona Inter benar-benar menjadi sangat amat vital khususnya bagi Xavi. De Jong bisa jadi game changer, Om. Apa cuman karena satu pemain seluruh permainan Barcelona bisa berubah lawan Inter? Bisa. Gimana bisanya? Maksudnya kan kita tahu kalau butuh pemain yang jago berantem di tengah, Gavi membuktikan itu. Ini pemain kan nggak nyalinya 12 kali. Dia main siapa? Kemarin diseret sama Barella, Mas. Sekali pas ke foto aja gitu. Cuman kan dia pemain yang berani untuk melakukan fight di lini tengah memang Gavi orangnya gitu. Cuman kan yang lagi dibutuhin Barcelona adalah kreativiti Pemain dari tengah. pintar, Pemain yang lebih kreatif di tengah. Lo hanya membutuhkan seorang Pedri nggak cukup untuk bisa melakukan itu. Makanya butuh De Jong, dan gue rasa sesekali memainkan Busquets bareng De Jong pun nggak masalah gitu, kecuali lu nggak mainin Busquets tapi mainin De Jong, itu juga akan menjadi masalah juga ketika koordinasi di tengahnya kontrol game lo akan berkurang ketika lo tidak memainkan Busquets. Gue rasa tetap wajib memainkan Busquets untuk kontrol game-nya. Cuman di sampingnya De Jong menjadi salah satu solusi untuk bisa memberikan, kan ini kan pemain bagus ketika dia banyak masuk ke depan. Ketika ada crossing, dia pun bisa menjadi pemain yang ada dalam kotak penalti. Kejutan-kejutan yang bisa diberikan oleh De Jong itu dibutuhkan oleh Barcelona ketika dua wingback-nya ini yang tidak bisa memberikan umpan-umpan ke Lewandowski dan juga pemain depannya. Jadi pemilihan pemain, gue rasa ini laga yang lebih penting. Walaupun dia weekend kan akan El Clasico. Itu kan juga menjadi dilema berat bagi Barcelona kan. Berarti Inter diunggulkan untuk match nanti malam. Justru gue lebih melihat Barcelona membutuhkan kemenangan lawan Inter ketimbang dia kemenangan lawan Madrid. Kalah lawan Madrid di kandang Madrid, ya mungkin dari sisi gengsi
Iya, Jangan sampai gitu. Mereka kalah gitu. Cuman on the long term, ketika mereka nggak lolos ke Liga Champion, nggak lolos ke 16 besar, itu menjadi Finansial yang kita kemarin juga yang bahas kita ya singgung. Barcelona ya. Financially mereka akan menjadi disaster. Mereka nggak akan kehilangan potensi 100 juta dolar. Sangat besar dengan risiko yang telah diambil oleh manajemen untuk utang sana sini untuk bisa menghadirkan sekian banyak pemain. Tapi lo di Liga Champions tidak bisa melangkah jauh. Kalau di La Liga mereka peringkat 2 aja, mereka kalah dari Madrid, mereka tetap nggak jauh gap uangnya yang didapat dari mereka menjadi juara dibandingkan yang di posisi runner up gitu, potensi dapatkan duitnya dibandingkan mereka nggak lolos ke Liga Champions. Jadi kelolosan di Liga Champions ini lebih melawan penting. Inter akan jauh lebih penting ketimbang El Clasico. Ya orang bilang El Clasico memang, dan gue juga meyakini El Clasico itu sangat sakral di Barcelona dan juga di Madrid. Cuman untuk sekarang Skala prioritas ya Mas Aryo. prioritasnya kemenangan lawan Inter menjadi hal yang jauh lebih besar lebih penting. untuk mereka. Makanya pemilihan pemain akan menjadi hal yang krusial bagi Xavi. Oke, kita akan lihat perkiraan line up dari Abrar ya. Inter bisa ciptakan keajaiban di Spanyol, tanda tanya. Nih, gue sekarang ke Inter dia. Kalau melihat Simone Inzaghi bisa ya meredam lah, membiarkan Barcelona bermain dengan ya gaya main mereka, Inter lebih pasif dan akhirnya berhasil bisa nyolong gol. Lo ngelihat dari starting line up ini Ya, kayak gimana? sekarang kedua tim terpaut 3 poin. Sisa game 3. Nanti malam main jadi sisa 2. Betul. Sisa 2 game yang hasilnya sudah dapat ditebak. Artinya adalah Barcelona dan Inter punya atensi yang berbeda. Malam ini Inter hanya cukup meredam serangan dari Barcelona sambil sesekali melakukan serangan balik. Itu yang bisa dimanfaatkan oleh Dumfries dan juga Di Marco. Di Marco sangat lagi bagus-bagus ya, baik di Itali, baik di Inter, bikin gol Makanya mulu. Gosens nggak main-main. Itu dia. Ditambah Zeko dan juga Martinez. Artinya secara tim, secara bertahan Inter lumayan oke, tapi dalam serangan balik juga Inter berbahaya kalau sampai saat ini nanti kan yang bakal main adalah Pique. Tentunya Pique bisa menjadi weak spot dari Barcelona yang bisa dimanfaatkan oleh Zeko dan juga Martinez. Oke, kalau weak spotnya Barcelona di Pique, kalau di Inter apa nih kelemahan yang bisa coba dicolong sama Barca, Mas Aryo? Yang jelas lu jangan main crossing lah lawan Inter. Inter kan kemarin udah buktiin kita lebih siap menghadapi Barcelona. Pemilihan back-backnya yang gue bilang kemarin, jangkung-jangkung dimainin, tungguin aja. 40 umpan yang tadi kata Andi nggak ada jadi apa-apa kan dengan dia. mudah akan mereka halau gitu. Mereka butuh penetrasi dari tengah. Dan kalau gue ngelihat Alonso kemarin berapa kali dicoba buruk terus, Sergio Roberto pun agak kurang. Mungkin Alonso dimainin di kanan pun juga bisa. Kalau kita lihat di Chelsea selalu di kiri dengan umpan kaki kirinya kan, kaki kirinya yang bagus. Sementara di kanan dia bisa menjadi seorang inverted wingback. Siapa tahu dia bisa dari sisi kanan memberikan umpan-umpan ke dalam, tapi bukan parabol ke tengah, tapi yang keluar. Sementara di kirinya Balde kemarin udah tampil bagus kan. Oke, banget. Berapa kali gue rasa dengan kombinasi dia dengan Pedri dan juga Ansu Fati, Barca membutuhkan Balde di sisi kiri. Sementara Gavi, gue lebih condong kali ini untuk memilih De Jong sebagai pengganti Gavi. Lalu di depan Fati bisa menjadi starter ya. Gue nggak mau lihat lagi kombinasi Dembele Rafinha, khususnya untuk laga ini. Khususnya untuk laga yang dimana lo Nggak diwajibkan. cocok ya, ini kita udah bahas ya. Berapa kali berbarengan mereka selalu nggak cocok, walaupun dipindah posisinya, Dembele pindah ke kiri, Rafinha Maksain. kanan, agak maksa. Untuk start, oke, nanti babak kedua mungkin Rafinha baru masuk, nggak masalah juga. Tapi untuk start, kimiawi atau senyawa antara Lewandowski, Chemistry kimiawi. dari Lewandowski dan juga Ansu Fati dan juga Balde dan Pedri itu sangat sayang kalau nggak dimainin. Makanya pemilihan pemain akan menjadi hal yang sangat krusial bagi Xavi untuk bisa meraih kemenangan. Ingat, Barca punya materi pemain yang lebih bagus dan dia main di kandang. Semoga bisa dimanfaatkan. Oh, jadi prediksi lo Barca nih? Gue sih kayaknya harapannya malam ini Barcelona menang. Oke, Mas Aryo? Iya, gue juga pengennya Barca. Barca. Walaupun semua fans Barcelona di sana, kayaknya kalah nih kita sama Inter. Kita Klasiko kalah, sama Inter kalah. Udah sepesimis itu ketika ngeliat pertandingan terakhir lawan Inter. Tapi ada yang optimis nggak sih fans Barca, Mas Aryo kalau ngeliat? Gua optimis. Oh, lo optimis, oke. Kita lihat ya Jebret Tim seperti apa hasilnya nanti. Yang jelas terima kasih banyak Jebret Tim yang udah ngeramein. Nggak terasa loh udah 1 jam kita Mardel. Betul. Udah 1 jam. Kita harus pamit. Kita ketemu lagi hari Jumat. Hari Terima Jumat kasih. ada special guest, tungguin aja siapa dia, tungguin ya. Kalah Hari Jumat. Xavi out. Sampai ketemu lagi Jebret Tim, dadah.